bagaimana supaya kita dikuatkan. Kemudian apa yang diharapkan setelah kita menghadapi kematian. Nah, berita itu menghiburkan buat kita kalau kita diberitahu. Misalnya, contoh, saya mau ke Jakarta, tapi saya belum pernah ke Jakarta. Kan kalau mau pergi tuh bimbang ya, karena nggak tahu di Jakarta seperti apa. Tapi ada orang yang ngasih tahu, oh mau ke Jakarta ini harus begini, beli tiket, beli apa, hati-hati di jalan. Kemudian hati-hati juga, banyak peringatan-peringatan. Kemudian nanti sampai di sana harus bagaimana. Nah, itu namanya penghiburan, menguatkan orang yang mau pergi. Kalau sudah tahu berita itu kan tenang mau pergi itu. Ya, itu contoh. Nah, begitupun kita ini. Jadi yang perlu dihiburkan itu bukan yang sudah pulang. Karena yang sudah pulang, tapi kita, keluarganya, jadi bisa mempersiapkan diri. Ya. Karena agama Kristen itu, orang Kristen ya, bukan agama Kristen, itu selalu diberi penghiburan, kekuatan, dan diberitahu. Yaitu berdasarkan Alkitab. Alkitab itu ialah firman Tuhan. Karena orang Kristen itu percaya, berdiri, bersandar, berharap hanya kepada Alkitab. Karena Alkitab itu perjanjian Tuhan untuk yang percaya kepadanya. Ada perjanjian, yaitu perjanjian untuk mengharapkan supaya kita hidup dan kita tahu soal kehidupan. Ya. Nah, untuk itu sebelum saya sampaikan berdasarkan Alkitab, nanti saya akan baca. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dulu. Namun satu hal saya minta, jangan ribut. Belajar menghormati waktu saya baca Alkitab. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang mengetahui batin kami masing-masing. Kami tidak melihat, tapi Engkau dapat memberi kekuatan, penghiburan kepada batin kami saat kami sekarang ini membutuhkan, karena saudara kami, ibu kami, nenek kami, istri kami yang sekarang meninggalkan kami. Supaya semuanya itu menguatkan kami ditinggalkan oleh almarhum. Selanjutnya, usaha-usaha untuk menyelesaikan tugas kami, menyelesaikan almarhum sebagaimana mestinya. Beri kemampuan, kekuatan, dan biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, ini saya akan bacakan, tapi karena ini hurufnya kecil, mata sayanya kurang bagus, jadi saya pakai HP ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak akan menguraikan karena waktunya sangat sempit. Ya. Karena setelah kebaktian di sini ada kegiatan di gereja. Kegiatan gereja pun tidak boleh dihindarkan. Jadi dibagi-bagi gitu. Ya. Tapi mari kita dengarkan dulu firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1 sampai dengan 10, kitabnya namanya Kitab Firman Allah yang Hidup. Terjemahan Kitab Firman Allah yang Hidup. Firman Allah yang Hidup, kitab ini lebih dimengerti bahasanya. Karena penterjemahan itu menurut bahasa, ya. Bahasa Indonesia ini berubah-ubah. Jadi harus disesuaikan dengan bahasa yang sekarang. Waktu saya kecil, bahasa Indonesia dengan waktu sekarang itu berbeda jauh ya. Berbeda jauh itu bahasanya. Terus
mengalami perubahan-perubahan. Jadi Alkitab juga harus disesuaikan bahasanya. Kalau tidak disesuaikan, jadi tidak mengerti begitu. Jadi saya pakai firman Allah yang hidup. Ini yang bisa dimengerti. Mari kita mulai. Sebab kami tahu bahwa apabila kemah ini badan yang kita diami ini sudah dibongkar, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di sorga akan ada tubuh baru yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Nah, itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu sudah dikasih tahu, kalau tubuh ini dibongkar artinya mati, kan rohnya itu kemana? Karena kita ini kan bukan hewan, manusia itu beda. Makanya kalau mati itu harus diadakan acara karena ada rohnya. Ya, orang kita tahu semua ya, ada roh. Ya, maka itu kalau yang masih pakai adat, biasa dikasih makan dan lain sebagainya. Padahal roh itu tidak bisa makan yang berbentuk kelihatan, ya. Roh itu harus dipersiapkan sebelum dia meninggal. Sudah harus dipersiapkan. Itulah sebabnya sekarang saat ini saya menyampaikan sebagai hamba Tuhan, menyampaikan berita ini supaya keluarga yang ditinggalkan mempersiapkan diri. Karena beras makan kan nggak bisa dimakan, cuma kelihatannya begitu. Padahal tidak bisa dimakan. Tapi yang membuat kita meninggalkan ini tenang, sebab kita punya pengharapan, punya janji yang disampaikan oleh Tuhan yang kita percayai, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di sorga akan ada tubuh baru yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Jadi nanti tubuh yang baru itu Tuhan sudah sediakan, bukan dilahirkan secara jasmani, tapi Tuhan mempersiapkan di sana. Jadi begitu mati, ya nanti kita akan tinggal di dalam tubuh yang baru. Itu. Betapa kita jemu akan tubuh sekarang ini. Tubuh sekarang ini jemu. Kenapa? Bisa sakit, susah hati, pusing, menghadapi masalah, menghadapi keluarga, nah itu. Di sini katakan kita, betapa kita jemu akan tubuh yang sekarang ini. Itulah sebabnya kita sangat merindukan saat kita memperoleh tubuh surgawi. Jadi orang Kristen itu punya janji, ada pegang janji, yaitu ada tubuh surgawi. Tubuh surgawi. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristen ini jangan disamakan dengan agama. Kristen ini adalah punya janji-janji yang tidak bisa dijanjikan oleh agama. Tapi kalau Kristen ada janji. Dan berita ini bukan bohong. Kalau bohong pasti yang memberitakannya ditangkap polisi kan. Ini makanya orang Kristen bebas memberitakan ini karena ini pasti akan terjadi buat orang Kristen, ya. Sebab kita tidak akan menjadi sekadar roh yang tidak berjasa. Jadi orang Kristen itu rohnya tidak gentayangan gitu, ya, tidak ada tubuhnya. Tuh. Tubuh fana yang kita miliki sekarang ini menyebabkan kita berkeluh kesah. Tetapi kita tidak mau bahwa kalau kita mati, kita tidak akan mempunyai tubuh sama sekali. Kita ingin mengenakan tubuh yang baru, sehingga tubuh yang fana ini seolah-olah akan ditelan oleh hidup yang kekal. Jadi tubuh ini akan diganti oleh tubuh yang kekal, yang langgeng. Nah itulah jadi orang Kristen. Kenapa?
saya bertahan jadi orang Kristen sekalipun menghadapi segala masalah? Karena ada janji ini. Ya, sudah ada apa? Ada harapan gitu. Kalau misalnya ini bohong berita ini, bayangkan berita ini sudah 2000 tahun. Tapi kan bisa diberitakan. Dan banyak yang menyaksikan. Tentu semuanya ini bukan perkara yang kelihatan, ini perkara iman gitu. Tadi sampai mana? 5. Itulah yang sudah disediakan. Itulah yang sudah disediakan Allah bagi kita, bagi orang Kristen. Dan sebagai jaminan dikaruniakannya Roh-Nya yang kudus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janji tadi supaya kita dapat tubuh baru itu diberi tanda sama Tuhan, yaitu diberi Roh Kudus namanya. Roh Allah ditinggalkan di dalam hati kita supaya kita jadi yakin gitu. Nah, kenapa banyak orang Kristen tidak setia, tidak mau belajar di gereja? Karena dia belum punya Roh Kudus. Kalau belum punya Roh Kudus ya tidak mungkin dapat tubuh yang baru. Kalau mau dapat tubuh yang baru harus ada Roh Kudus. Untuk dapat Roh Kudus harus belajar. Ya, di sekolah kehidupan namanya. Sekolah kehidupan itu adanya di gereja. Karena semua agama tidak ada mengajarkan sekolah kehidupan. Agama itu mengajarkan hukum agama, yaitu supaya berbuat baik ya di dunia ini, beramal, beribadah, ya menghormati ibu bapak. Nah itu agama. Tapi di dalam Tuhan bukan itu janjinya, yaitu diberikan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itulah kita dipimpin lebih baik daripada orang yang belajar agama. Kalau belajar agama kan diajarin suruh berbuat baik, belum tentu orang bisa berbuat baik. Buktinya, contoh, ada orang beragama tapi membunuh, ya, merusak orang lain. Nah, tapi kalau orang Kristen yang ada Roh Kudusnya, dia akan terus berbuat baik, ya. Karena dia akan, Roh Allah itu ada, Allah itu kasih, jadi ada kasih, ya, punya perasaan kasih. Nah, ya. Sekarang dengan penuh kepercayaan kami mengharapkan tubuh surgawi, dan kami sadar bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, selama ini pula kami jauh dari surga, tempat Yesus berada. Nah, karena Tuhan kita itu, Yesus itu sudah ada di surga, ya. Kita masih jauh, tapi melalui Roh itulah kita dikuatkan, diyakinkan gitu. Nah, kami tidak takut, bahkan kami rela mati, sebab kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu tidak takut mati. Tenang saja. Kenapa? Karena sudah ada berita, ada kabar baik. Kalau saya nanti mati, roh saya tinggal bersama dengan Tuhan. Setelah dengan mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh surgawi. Karena ke surga itu bukan roh, bukan tubuh ini, tapi tubuh yang baru. Jadi kami selalu bertujuan menyenangkan Tuhan. Dia itu Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana ini, di dunia ini, maupun di dalam tubuh surgawi, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi selama hidup ini kami menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Yaitu berbuat kasih, ada kasih di dalamnya. Memperhatikan orang sakit, melayani orang sakit. Nah, kalau saya tidak ada kasih, saya tidak bisa melayani keluarga Bapak Sebar. Karena ada aturan-aturan di gereja harus begini, harus begini.
tapi saya sudah melanggar aturan gereja. Yang penting mengasihi supaya Pak Sebar menyadari, ya, saya melayani tidak dibayar, tidak apa-apa, tapi saya melayani karena kasih. Kenapa? Karena sudah ada janji. Kalau mengasihi, nanti saya sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena hati Tuhan Yesus itu selalu mengasihi, ya. Mengasihi, itulah sebabnya sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Karena manusia harus ditebus dari dosa. Semua orang yang lahir di bumi ini, di dunia ini, pasti orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi kalau berdosa nggak mungkin manusia itu bisa kembali lagi ke rumah Allah, nggak mungkin. Harus melalui Tuhan Yesus. Nanti sama Tuhan Yesus dipimpin, dibimbing, ya. Kemudian dipersiapkan untuk hidup di dalam tubuh yang baru. Itu harus dipersiapkan. Nah, nomor 10 ya. Nah, terakhir, sebab kita semua ya, harus menghadap, sebab kita semua harus menghadap Kristus, yaitu Tuhan Yesus, untuk diadili, dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima. Jadi yang sebut orang Kristen, kalau orang dunia itu sudah pasti nggak diterima sama Tuhan. Yang juga orang Kristen juga kalau ngaku Kristen tapi nggak mau mempersiapkan diri belajar untuk tinggal di tubuh yang baru, itu juga nanti akan ketahuan, karena kita akan menghadap tahta pengadilan, menghadap tahta pengadilan Tuhan. Wah, ini Kristennya cuma ngaku-ngaku, atau Kristen KTP. Kenapa? Karena nggak suka belajar. Kan orang Kristen itu harus belajar kehidupan, harus belajar. Kalau nggak belajar, kita ini nggak ada hal-hal yang baik. Jadi kita harus belajar bagaimana kita baik menurut Tuhan, bukan baik menurut hukum agama, tapi menurut Tuhan. Karena di dalam hukum agama tidak ada kasih, cuman moral. Harus baik, orang tua, hormat itu dengan kasih lain. Ya, menghormat orang tua dengan mengasihi orang tua itu lain, beda. Kalau menghormati ada batasnya, tapi kalau kasih tidak ada batasnya. Makanya coba aja lihat, kalau masih sekarang saya mengasihi orang tua, tapi kalau udah capek, wah, kasihnya udah menghormat orang tuanya berhenti dulu, nanti dulu. Tapi kalau kasih itu tidak pernah capek, terus ya baik sama orang tua. Itu bedanya gitu. Nah, jadi di sini katakan akan menghadap tahta pengadilan Kristus, ya. Apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini, baik ataupun buruk. Jadi orang Kristen asli atau tidak asli, tahuan. Memang Bapak Ibu, saya terhibur, ya, kalau menghadapi orang atau saudara kita meninggal. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul di dalam Tuhan, kenapa kita mesti itu? Malah senang kan? Dia akan menghadap Tuhan, kemudian diadili di situ. Ternyata betul-betul percaya sama Tuhan Yesus, akan mendapatkan hadiah yang baik. Kalau tidak ya ditolak sama Tuhan. Kalau pura-pura. Jadi orang Kristen itu memang harus serius, tidak boleh main-main. Saya sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya, dia merasa nggak enak kalau banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Ngomongnya Kristen, tapi hidupnya bukan Kristen. Itu kan nggak benar. Menghina itu namanya.
Lebih baik jangan jadi Kristen, nggak jadi masalah. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penghiburan orang Kristen. Kenapa? Karena ada kabar baik. Ternyata menjadi orang Kristen itu ada harapan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi manusia itu jangan disamakan seperti enyek. Kalau enyek udah mati, udah. Tapi manusia itu kalau mati ada rohnya. Rohnya itu kemana mau pulang? Nah itu mesti Bapak Saudara ingat. Mau kemana Bapak Ibu pulang? Rohnya itu mau kemana perginya? Nah, tadi Alkitab memberitahu, firman Tuhan memberitahu kemana pulang, dan itu dijamin pasti. Itulah sebabnya Bapak Ibu lebih baik kita sadar, ya, benar-benar mau jadi Kristen yang sejati, ya, jangan ikut-ikutan yang lain. Belajar Alkitab, jangan belajar sama orang. Belajar sama Alkitab. Ini Alkitab, waduh banyak kabar baik, menyenangkan hati kita. Kita bisa gembira, kita bisa sukacita karena ada jaminan. Kalau tidak suka baca Alkitab, tidak suka belajar, ya di gereja, kan gereja itu tempat belajar. Mana? Tiap hari, oh jadi Kristen tuh mati juga, betul. Semua orang akan mati, tapi kalau mati pulangnya kemana? Oh, manusia tidak pulang. Oh, kalau gitu sama dengan enyek. Kita bukan enyek, kita manusia, ada roh. Karena roh yang ada di dalam kita itu diberikan oleh Tuhan, makanya kita bisa hidup. Kan manusia dengan hewan beda. Manusia itu punya pikiran, punya akal budi, ya, punya emosi. Kalau enyek berarti beda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, wah, sangat jadi satu penghiburan buat kita. Sekalipun ada situasi apapun, kita tetap hibur. Karena kita juga akan mengalami yang sama. Tapi kita sudah senang dulu, karena sudah tahu jalan. Amin. Ya, kiranya ini memberkati kita. Nanti kita angkat pujian lagi tadi. Tuhan aku rela. Tuhan aku rela. Sambil kita tundukkan kepala. Tuhan aku rela mengosongkan wajana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan sunyi, agar apa putra ku ingin lagi hanya engkau hartamu abadi. Saat ku pulang menghadap Allah, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Saya mau berdoa buat Pak Sebar, anak, mantu, cucunya supaya dikuatkan, ya, supaya firman ini ditaburkan di dalam pikiran, hati, dan rohnya, sehingga benar-benar mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena memiliki janji Sang Pencipta, yaitu yang menciptakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu mengamalkan seisi rumah tangga Pak Sebar, anak, mantu, dan cucunya ke dalam tangan Bapa. Biar berita ini membuat penghiburan dalam hatinya. Kenapa? Karena berita ini penuh harapan buat orang yang percaya kepada-Mu. Karena itu, terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Biar ini tertanam di dalam kehidupan keluarga Pak Sebar. Sehingga Pak Sebar bisa mengerti dan mengetahui, melihat kasih dan kemurahan Allah yang begitu besar. Karena setiap orang yang menolak kasih kemurahan Allah, maka neraka yang akan dihadapi.
Tapi kiranya Bapak memberi kesempatan kepada Pasebar, anak mantu cucunya, agar supaya berita yang gembira ini mulai menghidupi pikiran, hati dan rohnya. Terima kasih Bapak. Berkati Pasebar, berkati anak mantu cucunya dalam kebenaran-Mu. Biar semua persoalan bisa diselesaikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mengakhiri, saya di dalam menyampaikan firman Tuhan mengenai acara ini besok jam 2. Besok jam 2 akan dilakukan kebaktian untuk untuk pemakaman almarhum sampai selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tadinya merencanakan akan ada kebaktian penghiburan. Biasanya 3 hari 3 malam, 3 hari ya, 3 malam 3 hari, yaitu tiap sore. Tapi karena situasi ini dan berdasarkan anjuran protokol kesehatan, jadi sebaiknya jangan diadakan. Kemudian saya pikir lebih baik hari yang ke-7, Pak Sebar, mana? Hari ke-7 saja. Karena situasi ini protokol kesehatan tidak mengizinkan. Jadi hari ke-7 saja nanti kita kebaktian di tempat ini. Bagaimana Pak Sebar? Ya, jadi mohon maaf. Tadi saya maunya tiap malam. Dan 3 hari kasih penghiburan, jadi banyak rahasia yang kita tahu. Tapi karena keadaan situasi ini, tadi saya nelfon ke Pak Lurah. Pak Lurah bilang hari ke-7 saja. Puji Tuhan lah kita bisa melaksanakan dalam situasi yang begini. Ya, karena menurut protokol kesehatan kan tidak boleh berkumpul. Di gereja pun duduknya jauh-jauh. Ya, tadinya suka 60-70 orang, sekarang hanya 30 orang, memang dibatasi. Jadi mohon maaf kepada Pak Sebar, ya, hanya bisa dilakukan hari ke-7. Jadi hari apa ya ke-7 coba itu? Sekarang Sabtu lagi. Ya? Sabtu lagi. Ya, jadi Sabtu lagi. Jadi Sabtu nanti mudah-mudi semua ikut kebaktian di Pak Sebar. Jadi kebaktiannya, ya nanti hari kebaktian di gereja, mudah-mudi pindah ke sini. Yaitu mulai jam 7 sore. Nggak usah sedia apa-apa Pak Sebar, ya. Nggak usah. Karena kita sedang keadaan begini. Kita menyadari. Karena gereja itu tidak mencari uang. Tapi kalau bisa menjadi berkah, Pak Sebar, ya terima kasih, Tuhan berkati. Jadi sudah saya sampaikan ya Bu, terima kasih, haleluya.